Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa dan diapit oleh kedua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara Indonesia. Dengan demikian, tak salah jika Indonesia disebut dengan negara multikultural dengan berbagai keanekaragaman budaya yang ada. Untuk itu, tak heran jika suku Indonesia memiliki budaya dan tradisi yang beraneka ragam, serta memiliki ciri khasnya masing-masing. Salah satu wujud keberagaman ini dapat dilihat dari banyaknya ritual pernikahan yang ada di Indonesia. Seperti pernikahan pada tradisi adat suku Jawa, terdapat prosesi adol dawet, di mana orang tua mempelai perempuan akan berjualan dawet dan menerima bayaran berupa pecahan genteng. Terdapat pula ritual palang pintu pada pernikahan tradisi adat Betawi. Prosesi dalam menjalankan adat pernikahan yang satu ini dapat dikatakan cukup seru. Di awal prosesi, pihak calon mempelai wanita dan pria saling berbalas pantun. Tak jarang gelak tawa memeriahkan prosesi ini. Bela diri seperti silat terkadang juga hadir dalam adat pernikahan ini. Sedangkan ada yang beda dalam ritual pernikahan adat suku Minang, di mana prosesi pertama dalam rangkaian pernikahan adat Minangkabau adalah dengan adanya pertemuan awal pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Prosesi ini dinamakan maresep. Pihak keluarga perempuan mengunjungi pihak keluarga laki-laki. Tujuannya adalah memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud agar kedua pihak dapat disatukan dalam naungan pernikahan. Lazimnya pada tahapan ini, pihak keluarga yang datang membawa buah tangan berupa kue-kue atau buah-buahan. Prosesi ini ada juga yang menyebutnya dengan makna piak bandua. Dan masih banyak lagi ritual-ritual pernikahan yang beragam di setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Pernikahan merupakan acara yang wajib dirayakan menurut sebagian besar orang, mulai dari mengundang para kerabat, saudara, teman, hingga tetangga-tetangga satu desa. Karena banyaknya tamu yang ingin diundang, terkadang resepsi pernikahan ini diselenggarakan lebih dari 2 hari dan bahkan ada yang sampai 7 hari 7 malam. Tidak seperti biasanya, kini banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, sedang dilanda virus corona. Ritual pernikahan pun terkena imbasnya, sehingga prosesi pernikahan yang biasanya dilakukan serba ramai-ramai dan banyak orang yang berkumpul, kini pernikahan hanya berlangsung di KUA saja dan hanya boleh dihadiri oleh sedikit orang atau kerabat yang terdekat. Sedih ya Mbak ya, soalnya kan itu kan kayak pernikahan tuh kalau buat saya itu sekali seumur hidup, jadi harus yang biar berkesan gitu kan, nanti kalau tuanya juga kan ada kayak kesannya gitu. Tapi ya mau gimana lagi, soalnya ya nggak bisa nyalain siapa-siapa karena keadaannya juga gini. Tapi dari situ sih kita bisa dapet apa ya, kayak berkahnya juga sih, soalnya kan budget yang seharusnya buat resepsi, buat apa ya, kayak buat apa souvenir dan sebagainya itu kan dibalik lagi juga bisa buat itu apa, buat urusan rumah tangga. Jadi uangnya itu bisa dikesampingkan ke urusan rumah tangga gitu loh Mbak, buat keperluan rumah tangga yang tadinya harusnya buat resepsi. Meskipun begitu, banyak juga masyarakat Indonesia yang melangsungkan pernikahannya pada saat pandemik ini. Seperti contohnya artis cantik Feby Palwita yang menikah saat pandemi ini berlangsung. Saya pernah menghadiri pernikahan teman saya saat corona ini. Di sana saya tidak bersalaman dengan pengantin
dan duduknya para tamu undangan berjarak. Meskipun banyak perbedaan pernikahan yang dilakukan pada saat hari biasa dan pada saat pandemi corona, pernikahan pada masa pandemi corona ini tidak mengurangi esensi dari pernikahan. Pernikahan pada saat pandemi corona tanpa ramai-ramai justru mendatangkan suasana yang sakral dan juga dapat menghemat pengeluaran pada saat resepsi. Perbedaan antara pernikahan yang normal dengan perbedaan yang sekarang yang disertai dengan wabah corona itu pertama yang sangat mencolok dari orang-orang yang hadir di pernikahan tersebut. Kalau pernikahan tanpa wabah atau yang normal seperti biasanya itu yang hadir yang pasti sangat banyak dan sangat ramai dan juga tidak dibatasi. Tapi kalau sekarang pernikahan dengan adanya wabah corona ini sama pihak KUA itu dibatasi, yang hadir itu hanya 10 orang dan 10 orang itu termasuk pengantinnya. Itu yang pertama. Yang nomor 2, akad nikah itu harus dilaksanakan di tempat yang sangat bersih dan sehat, dan juga orang-orang yang hadir 10 orang tersebut itu harus memakai masker dan harus cuci tangan. Kalau dulu enggak, kalau pakai masker itu ke rumah sakit biasanya. Nah, yang ketiga, perbedaan yang sangat mencolok yang ketiga yaitu physical distancing, itu sangat digalakkan. Karena sejatinya esensi dari pernikahan adalah untuk membentuk ikatan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah yang sah di depan hukum agama maupun hukum negara. Bukan perayaan yang mewah dan berlebihan yang menghambur-hamburkan uang, yang mana uang akan lebih bermanfaat digunakan saat menjalani rumah tangga nantinya.